Jumpa lagi Sobat Discover bersama kita di program apa? Menggoreng apa? Menggoreng sepak bola. Menggoreng sepak bola. Di gorengan anget Tongkrongan. Yang lokasinya itu ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, kali ini karena mungkin kita di 3 hari lagi 4 hari lagi, 5 hari lagi kita akan menghadapi Minggu ya. Hari Minggu itu kita akan menghadapi Piala Dunia 2022. Kita sengaja menghadirkan satu sosok yang legendaris di dunia sepak bola, terutama buat gue ya, angkatan 90-an, 80-an, 90-an. Siapa nggak kenal dia? Siapa, brother? Bung Ray, Rayana Jakasurya. Rayana Jakasurya. Coba teman-teman, kenapa sih kita hari ini datangin Bung Ray hari ini? Pasti ada alasannya dong. Karena kalau dari kita nongkrong kemarin nih beberapa kali di sini bersama dia, ada banyak insight menarik soal bola yang gue juga belum tahu, baru tahu kemarin. Mungkin juga kita akan sharing ke teman-teman ya. Ya, setuju. Nah, yang akan kita obrolin itu dalam sharing ini terutama kalau kita misalnya bicara cuma sekedar prediksi kan banyak ya. Dan kemudian juga rata-rata cuma soal ngejagoin ini, ngejagoin apa. Tapi di balik sepak bola itu, di balik pertandingan selama Piala Dunia itu. Nah, ada beberapa upaya, ada beberapa effort yang dilakukan oleh tim-tim yang hingga bisa masuk ke Piala Dunia. Itu yang mungkin kupas hari ini. Termasuk pacar-pacar dia pemain bola. WAG. Itu juga kan jadi sekarang jadi sorotan kadang-kadang. Pacar Ronaldo siapa, pacar Messi siapa ya kan. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya untuk mulai. Oke, kita mulai ya. Kita mulai aja ya. Pertanyaan menarik itu kan kalau gue nanya kenapa kolektif ya, kenapa tim ini bisa masuk? Tim ini bertahun-tahun, jangan nyebut yang negara kita. Ada tim yang kayaknya baru kenal sepak bola kapan, kemudian dia tiba-tiba udah bisa masuk Piala Dunia, langganan pula. Contohnya Amerika ya. Amerika sih emang udah kenal agak lama sih, setahu saya ya Bung ya. Amerika tuh sebenarnya juga bukan baru kemarin ya. Tapi kan terkenalnya juga tahun populernya baru-baru ini. Iya, populernya. Tapi dia mengenalnya lama sebenarnya. Jangan salah, mereka kenal sepak bola sudah lama. Kayaknya nih sepak bola bagi kita nih masih jauh budayanya ya. Di sana ketika saya mau mengambil Milan, ya menang Scudetto Milan, kita tidak bicara dunia. Dia cuma nanya rumputnya bagaimana. Rumputnya ya? Rumputnya aja udah ditanyain. Rumputnya. Udah gitu kita dengan susah payah, karena saya di Itali, saya bilang sama wartawan-wartawan bola, tolong kirim ini. Kita foto, kirim fotonya datang, dia cuma lihat di foto. Dia bilang nggak usah main lagi di Indonesia, sekarang aja katanya. Itu pengalaman catatan ringan saya di kantong saya begitu. Gila, sampai pertanyaannya bukan berapa uang yang akan kita berikan, tidak. Jadi gue langsung liar nih Dang, tiba-tiba pertanyaannya dia kan bicara rumputnya nih Dang. Gajah. Rumputnya aja udah bisa kelihatan, udah enak gitu ya, udah bisa dipakai. Itu aja udah membuat apa namanya membedakan antara budaya sepak bola yang satu dan yang lain. Ini terjadi ketika saya berhasil bawa Milan ke Jakarta. Saya tanya dengan Fabio Capello, pelatih Milan yang top lah di dunia, keras sekali dan ini. Dia cuma tanya bagaimana rumput di Indonesia. Nah kita repot tuh karena saya di Itali, mereka ngirim ada tim bukan ngirim rumput Senayan, foto Senayan. Kita akan dipotong, di foto. Kirim fotonya ke sana. Itu budaya melihat rumput dari foto itu, dia bilang jangan main lama-lama di sini aja kita main di tempat itu hari ini juga memenuhi budaya sepak bola. Dalam bahasanya dia bilang sekarang juga nih, padahal di Itali dia ngomongnya. Pertanyaan saya gitu ya, gue pengennya ngomongnya gue karena abang gue. Jasa gue lu sama dia. Pertanyaan saya nih ya kemudian supporter, budaya supporter. Budaya supporter tuh pengaruhnya gede nggak terhadap budaya sepak bola untuk masuk Piala Dunia? Jadi agak bandel juga nih, jadi kita pertanyaan kayak gimana nih? Liar juga di pertanyaan. Jadi orang Itali ngomong kalau kita nggak ngerti sepak bola dibilang orang gunung gitu. Orang apa? Orang gunung. Orang gunung. Iya. Dia gereja kosong kok di hari Minggu. Pada semua di stadion. Ini kita nggak ngomongin kenyataan saya ini gitu ya. Yang ada memang gereja ada 1, 2, 3 atau 10 orang tuh orang tua. Orang tua yang udah umurnya sekian dalam kental ini. Hari Minggu. Iya, hari Minggu ke gereja itu orang tua, ternyata orang tua yang udah yang udah begini tremor itu yang berada di sana gitu.
Dan kita yang muda-muda dia bilang kalau lu nggak ngerti bahasa ini, lo orang gunung katanya kalau di sini gitu, budayanya udah itu. Nah, ini budayanya begini hebatnya gimana? Kita ngomong Italia karena saya berada di sana adalah ngomong fakta bahwa dia adalah pemegang juara dunia. Artinya ada label itu. Kita bisa dibilang orang pengaruhnya gimana tuh supporternya terhadap tim-timnya itu? Ya itu makanya di sana tuh bahwa mereka lebih menyenangi sepak bola daripada pergi ke ritual mereka gitu. Oh iya bahkan gitu. Untuk sebuah ritual agama pun itu dikalahkan gitu. Di situ ada orang tua 1-2 yang udah jalannya begini ternyata. Anak mudanya di stadion nah, terus pengaruhnya itu sama si pemain bola lah, si pelatih, si budaya permainan sepak bola itu apa? Itu adalah adaptasi dari sebuah yang namanya gladiator yang tidak ada lagi di Roma. Kan itu budaya gladiator adu kuat sama itu. Bahwa itu sebuah tontonan besar itu untuk untuk rakyat tuh satu ritual yang memberikan suatu hiburan yang menjadi kehangatan mereka. Nah, ketika ini Romawi sudah hilang, apa yang bisa diciptakan gladiator-gladiator itu? Ya itu sepak bola, makanya dia juara terus. Makanya pemain-pemainnya itu bertarung ya. Nah, dan itu ada di belakang historis dan darah mereka itu. Jadi orang-orang Italia itu kalau bermain bola juga mewarisi dari Romawi itu ya. Iya. Dari para satria gladiator. Iya, makanya dia kadang-kadang begitu menang dia samperin semua, dia say hello kepada ini selebrasi. Itu bukan selebrasi yang dibuat-buat, tapi begitulah yang diciptakan. Begitulah dari zaman Romawi tradisinya. Dan itu ternyata di balik itu semua menciptakan juga gladiator yang dibayar mahal di sana, disebutnya gladiator sepak bola itu dengan jumlah yang miliaran uangnya dia. Oh, dianggap gladiator juga. Gladiator gitu? Juga. Ternyata jiwanya kemanusiaan gitu. Contohnya kemanusiaan ketika saya bawa Milan. Itu kan banyak gladiator-gladiator hebat-hebat tuh. Ada Dejan Savicevic dan segala. Itu begitu nangis dia lihat dari airport kita jemput. Dia sampai ke Hotel Horizon, saya ingat tuh waktu itu kontraknya itu. Dia dokter dengan ada beberapa pelatih itu dia bilang, "Rayana, kamu lihat nggak tuh ada wanita nyusuin ini? Saya mau ke sana tuh." Jadi pikiran kita sepak bola itu adalah 11 lawan 11 di lapangan. Ternyata enggak. Ternyata sepak bola inilah sepak bola katanya. Dia bilang bahwa kita melihat bahwa ada negara atau saudara-saudara kami yang kita lihat di dalam hati saya nggak kena nih. Kaki saya miliaran tapi masih ada ini di depan mata. Pengaruhnya sama itu mempengaruhi mereka bisa jadi berprestasi gitu gimana di tingkat dunia, pengaruhnya apa? Dengan budaya-budaya itu. Itulah yang namanya faktor tadi bahwa sepak bola adalah sport yang menciptakan kemanusiaan. Di situ dia punya falsafahnya. Jadi kayak kita juga kan kita punya gotong royong. Contohnya juga nggak masuk. Contohnya contohnya ketika saya berhasil membawa Milan ke Indonesia, tiba-tiba pagi-pagi saya di Horizon karena hotelnya mereka di sana. Mereka bangunin tempat saya, dia bilang, "Rayana," dia bilang, "saya lihat itu pemain-pemainnya semua pada ketakutan. Dari depan nih, saya dengar Banyuwangi digempa. Gimana nih? Dia ketakutan." Kan setiap tinggal di hotel tuh pagi-pagi dimasukin observer berita ini, dia baca. Di Surabaya digempa gitu. Tapi di Banyuwangi pada waktu itu. Lucunya ketika mereka, saya bilang itu jauh sekian kilometer dari, tenang mereka gitu. Tetapi hebatnya lagi ketika itu kontraknya pada waktu itu yang diberikan kita cuma ratusan juta gitu, dia sumbangkan ketika bermain di Surabaya karena programnya bermain di Surabaya sekali dan di Senayan sekali gitu. Jadi sumbang untuk Banyuwangi. Sumbang kira-kira 20 juta untuk Banyuwangi. Nah itu sepak bola katanya Rayana.
Jadi Burai ya. Kan di Italia ada ini nggak, ada komik atau cerita yang membahas sepak bola untuk anak-anak gitu. Mungkin lo mengaitkannya dengan Jepang ya. Jepang, ada Captain Jepang, Tsubasa itu ya. Kemudian ada Roll Jigstra, pernah ada namanya komik. Ada juga? Ada, tapi mitos mereka lebih hadir di gladiator itu. Di gladiator itu, di stadion itu. Artinya kalau ingin punya budaya yang kuat, dia harus punya satu legenda atau sesuatu di belakangnya yang membuat mereka berbudaya sepak bola dengan baik gitu. Itulah limpahan dari budaya gladiator. Itu untuk Italia. Iya. Barangkali kalau kita lihat di Jepang juga komik Tsubasa itu mempengaruhi banyak pemain mereka kan. Kalau nggak salah Tsubasa juga dengan hadiah Tsubasa ini nasionalisme bangkit, kemudian pemain bola semua. Ada yang lucu di dalam sepak bola di Italia, artinya Italia udah berkali-kali juara dunia. Tapi di situ saya belajar. Pertama dia tanyakan bukan soal uangnya dalam sepak bola itu, tapi keselamatan kita yang sebagai gladiator ditonton itu selamat nggak gara-gara rumput itu. Jadi kontrak itu ditandatangani bahwa pemain itu ketika kita bawa foto, karena saya di Italia dikirim foto Senayan, rumputnya Senayan. Itu budaya rumput aja dia bilang, nggak usah kita ke Indonesia, sekarang aja kita main nih katanya. Artinya dia udah menunjukkan satu bahwa kita juga ngerti budaya sepak bola karena kita punya rumput itu gitu. Kita terbantu juga sama. Kalau kita bicara budaya kontinen ya. Asia aja deh. Asia ini kan selama ini dilihat sebagai apa ya? Sebagai anak kemarin sore di Piala Dunia dan selalu dianggap penggembira atau penggembira saja gitu. Sebenarnya ini petanya nih antara Asia, Afrika, kemudian Eropa ini seperti apa nih gitu. Ya kalau kita bilang Asia tentu kita lihat luas ya. Kalau di Indonesia mudah sekali gitu. Mudah sekali. Dia lihat aja di FIFA nomor berapa kita gitu. Dari artinya peluang atau kans dari tim-tim Asia nanti ini dalam perhelatan Piala Dunia sekarang ini itu kira-kira seperti apa gitu. Ya ini kita terus terang saja bahwa kita di Asia ini sangat tertinggal ya. Sangat tertinggal dalam dunia sepak bola gitu ya, walaupun Jepang, Indonesia dan segalanya sangat tertinggal. Itu kita bisa lihat kalau umpamanya ada peserta dari Asia yang tidak bisa mengerti mengenai budaya sepak bola itu adalah pengganti gladiator, itu kita bisa lihat berapa gol yang dicetak itu dengan mudahnya sekali. Makanya FIFA juga bagus untuk menseleksi siapa yang lolos dan tidak lolos agar kualitas itulah dalam sepak bola yang akan ditonton gitu. Jadi kita tertinggal benar. Yang sekarang 32 sekarang negaranya masuk ke dalam final. Nah, itu artinya yang sekarang lolos ke Piala Dunia 2022 ini udah terpilih semua lah ya, secara kualitas minimal setara gitu. Iya, minimal setara karena di situ ada protap-protapnya untuk menuju ke kejuaraan dunia, jalan untuk menuju ke jalan dunia. Umpamanya kita di Asia itu apa gitu yang harus kita lampaui. Terus nanti ada standar klasmen sementara. Jadi kalau kita nggak masuk juga udah. Kalau prediksi Bung sendiri gimana nih? Tim-tim Asia akan buat kejutan nggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kita tertinggal benar. Paling Asia. Tinggi prestasinya apa? Siap-siap ya Asia. Diunggulkan, geng. Enggak. Apa yang bisa dilakukan oleh tim Asia? Pertanyaan ini ada yang yang menyentuh hati saya gitu. Apa tuh? Dan jadi kita belajar. Ada namanya Petro Vercout. Pemain nasional ya. Itu orang Italia ya? Orang Italia. Saya wawancara sebagai dia lihat Indonesia. Terus saya kebetulan di koran bola saya ada foto yang menceritakan tentang dia. Dia langsung akrab, dia bawa ke bar kayak begini, kita ngomongin saudaraku. Dia bilang gitu. Dia bilang bahwa kamu wawancara ini sebenarnya saya juga sebagai pesepak bola tidak boleh diajarkan sombong gitu. Apalagi saya bangga bertemu Anda karena menempel headline foto sebesar gitu mengenai dia gitu. Yasian yang gambar dia. Saya baru tahu bahwa kita sebagai sepak bola makanya sekarang kita kayak dikutuk gitu, nggak boleh meremehkan tim lawan. Kenapa? Ketika saya bilang akan bertemu Korea, Asia.
di kejuaraan dunia mau ketemu ya. Dia sempat bilang ini grup-grup ini Italia ketemu Korea pada waktu itu kan. Dia bilang ini dari planet mana dia datang gitu. Ternyata kita dibikin malu sama Korea kan dia Italia sempat dibikin malu waktu cara itu. Disitulah baru tahu bahwa Italia dibungkam oleh Korea yang akhirnya diambil satu ayat-ayat mereka bilang kita tidak boleh sombong dalam sepak bola. Ternyata di situ juga walaupun kita katanya juara dunia, kita tidak bisa meremehkan itu. Itu yang saya baru kaget mendengar seorang Petro Verkwood itu pemain nasional yang itu juga barangkali terjadi ya ketika Jerman dengan juru kunci grup Korea Selatan. Jerman berpikir dia akan lolos kan ke fase berikutnya kan. Seperti itu, dan itu sekarang pelatihnya melatih timnas Indonesia yaitu Sintayong pada waktu itu. Dan ada satu mentalitas yang luar biasa dari pemain Korea, nggak minder gitu loh, nggak inferior di hadapan Amerika saja. Seingat saya pernah menghadapi Jerman, ini yang saya ingat di Piala Dunia. Mereka tuh merasa mereka boleh adidaya dalam politik, tapi di lapangan bola mereka merasa lebih kecil, jauh lebih kecil daripada raksasa mereka sebut yang namanya Amerika Serikat. Tetapi pada kasus Jerman dengan Korea Selatan, ini Korea Selatan mengirim pulang Jerman untuk pertama kalinya tidak lolos dari fase grup, Bung. Ya itulah makanya saya katakan tadi bahwa di Italia itu saya belajar banyak mengenai perimbangan kekuatan sepak bola. Bahkan kalau kita nggak ngerti sepak bola dibilang anak gunung gitu. Itu terjadi itu. Bagaimana tuh Jerman bisa dikirim pulang oleh Korea Selatan menurut Anda? Ya, jadi ada kesalahan dari Jerman dan segalanya kalau dibandingkan Italia secara fakta udah bisa juara dunia. Italia menciptakan satu formula yang dikatakan bahwa sepak bola adalah cara untuk menang. Tapi cara untuk menang apa? Pertahanan harus kuat. Nah, itulah dia ciptakan catenaccio itu. Rantai catenaccio. Hanya Italia yang menciptakan itu dan disitulah belajar para pesepak bola dunia mau Brazil, Argentina segala yang disebut catenaccio. Nah, catenaccio itu juga berperan kalau dia terobek, terputus, dia selalu bermain individu untuk melihat siapa yang berbahaya. Ketika tandukan Zidane sama ini. Padahal Zidane belajar di Italia sama Materazzi. Dalam kasus Jerman dan Korsel gimana tuh? Kasus Jerman sama yang dihancurkan sama Korea Selatan. Nah itu yang dan menit terakhir itu menjadi 2-0 kill the game gitu loh. Itulah yang saya tadi waktu wawancara dengan Petro Verkwood itu dia bilang kita ketemu Korea Pak. Kita bilang nih dari planet mana katanya begitu. Begitu dipermalukan baru kami sadar bahwa sepak bola tuh bukan kami, monopoli kami gitu, baru sadar. Jadi kalau kita tanya sama dia gimana Korea kan nanti Italia ketemu nanti tim-tim Asia, dia bilang dia bilang Rayana, ini kita pernah punya pengalaman di situ kita baru sadar bahwa sepak bola itu bukan. Tapi sampai kita. Level mana sih bisa? Jepang itu kan sebenarnya sempat ya nyaris masuk ke semifinal kan. Ketika terakhir dia bertemu kalau nggak salah Belgia ya, yang dibunuh akhirnya oleh Belgia. Nah itu kan sudah cukup jauh itu. Itulah yang dikatakan di Italia siapapun yang datang dari manapun tidak boleh lagi tadi ada pelecehan menyudutkan mereka gitu. Disebutnya pelecehan menyudutkan mereka. Nggak sebelah mata. Makanya dia belajar ketika Korea juga pernah melakukan suatu tamparan ke tim Italia. Berarti sekarang dari tim-tim yang sekarang ada di Piala Dunia 2022 ini seharusnya semua tim itu semua sama lah ya, setara. Jadi artinya tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah. Secara mental harus melawan seperti itu biar hati-hati lah ya, biar nggak kesandung lagi kayak Italia misalnya waktu itu. Itulah semua megang sekarang punya etika di situ sebutnya etika dalam sepak bola. Tidak memandang rendah dari itu. Itu. Saya ingat satu negara yang waktu tahun 82 kalau saya tidak salah yang disebut New Zealand. Masih kenal New Zealand sebagai dan Kanada bahkan ya. New Zealand dan Kanada. Saya sebut New Zealand karena itu yang saya ingat ya. Jangan salah dengan New Zealand itu. Jangan pernah memandang ini. New Zealand itu kan ada di Pasifik sana gitu ya. Artinya dia satu
pertaliannya dengan Fiji dan lain-lain dengan negara-negara di daerah sana. Tetapi apa karena kompetisinya di situ kurang lawan sehingga mereka bisa mencicipi Piala Dunia, sedangkan Indonesia berhadapan dengan lawan-lawan yang sangat kuat? Atau India pernah protes, coba aja Indonesia ada di Asia Selatan, barangkali Indonesia nggak bisa seramai itu, nggak bisa berbuat banyak. Apakah karena keuntungan zona seperti itu sepak bola itu? Sepak bola sudah jelas bahwa disiplin ilmunya 11 lawan 11 ya. Berarti 11 lawan 11 itu dalam memilih 11 pemain dalam satu tim itu tentu punya karya-karya sendiri bahwa ini yang berhak untuk ada di lapangan dalam sebuah kekuatan. Jadi tidak bisa lihat dari zona-zona lemah gitu. Zona lemah atau tidak. Bukan pemain ke-12 pasti. Iya. Apalagi penonton. Jadi saya baru tahu juga sepak bola ketika dia datang ke sini Milan yang memang sudah dianggap kuat. Di situ ada pemain dunia semua. Dia bisa menghargai ketika dia main di Surabaya. Surabaya digempa. Dia tanya, "Rayana, ini Surabaya digempa. Bisa nggak kita main?" Bisa. Tetapi ketika kontraknya itu 200 juta dia datang di Surabaya, ternyata sepak bola bukan melulu untuk menciptakan suatu singgungan kepada masyarakat dan sepak bola kita. Tetapi ketika selesai dia bilang, "Kami memotong uang yang Anda serahkan ke kami dan saya sumbangkan 12 juta untuk gempa di Banyuwangi itu." Itu sepak bola. Ketika saya nanya, "Kenapa kok Anda bisa gunanya?" Itu sepak bola. Kami dididik kemanusiaan itu harus menonjol daripada. Tapi kan teknik di lapangan ini menentukan, artinya kalau misalnya dia tidak dalam sebuah budaya sepak bola atau peringkat yang cukup tinggi, ya. Ini saya bicara kasus New Zealand ya. Seandainya New Zealand tidak di wilayah yang Pasifik atau apa gitu ya, yang notabene-nya banyak negara yang peringkatnya juga jauh gitu ya. Meskipun juga Indonesia belum tentu kalau berada sama New Zealand, tentu Anda sepakat belum tentulah kita dengan New Zealand gitu segala macam gitu. Begitu juga tapi kejadian yang sama bahwa Curaçao yang peringkatnya jauh lebih tinggi dari kita memandang timnas barangkali 20 peringkat di bawahnya, tapi ternyata faktanya menunjukkan dua kali kalah. Menunjukkan bahwa mereka kalah sama kita gitu loh. Tapi apakah peringkat itu menentukan atau zona itu menentukan sehingga orang punya kesempatan di Piala Dunia sehingga bisa level up gitu loh, bisa naik ke atas gitu. Ya, bola tidak lepas dari yang namanya organisasi FIFA. Jadi melihat itu semua kejadian-kejadian itu ya sebagai yang normal-normal aja gitu. Bahwa sepak bola yang berhak menang atau zona yang diuntungkan lawan siapa dan Indonesia kenapa nggak pernah muncul lagi di dalam kekuatan sepak bola itu karena pembinaan yang salah di sepak bola kita juga gitu. Padahal peluang sama kalau memang dia bisa mempunyai kekuatan pembinaan. Apakah asumsi India terhadap Indonesia misalnya? Kalau India, coba aja Indonesia di Asia Selatan, dia harus menghadapi negara-negara Arab dan lain tapi sebagainya. Tapi yang bersedih adalah kandidat-kandidat yang berada di kejuaraan dunia itu bertemu dengan tim-tim yang sederhana. Dia tahu betul, dia tidak boleh menghina. Tapi bagaimana kalau dia ciptakan 10 gol, 20 gol dalam bentuk kualitas tekniknya yang terlalu jauh gitu. Sebab kekuatan sepak bola itu adalah kekuatan kompetisinya dalam 1 tahun kerja mereka di sana. Dalam bentuk 4 tahun, dalam bentuk 4 tahun persiapan. Nah, dan juga pasti ngerti ya, kita semua ngerti ya, kompetisi kita ini kan ramainya bukan dari duitnya itu nggak habis-habis bisa ngundang. Saya setuju, tetapi ketika dia lepas sepatu setelah latihan, setelah apa yang dia makan? Itu yang Anda lupa di sepak bola. Sepak bola tuh begitu saya bawa Milan aja dia nunjukin bahwa sepak bola tidak melulu yang tadi menyetak 4-0, 10-0. Ketika yang namanya pelatih kuat itu akan dia bilang, "Rayana, di mana saya harus makan siang?" Makan, ini kekuatan sepak bola. Karena bola kalau pemainnya tidak makan aja udah asupan itu udah modal pertama untuk menjaga kesehatan mereka tidak turun fisik segala. Setelah sudah kita bilang ini ruangnya,
itu pelatih itu bertanggung jawab untuk psikologis ketika dia bilang saya bawa 20 pemain plus ini berarti perlu 3 meja. Meja bundar sudah tersedia. Dia lihat duduknya psikologis itu semuanya. Pas datang saya pilih di sini ruang itu untuk malam. Malam diumumin dia datang makan malam di situ. Begitu makan malam mereka duduk seperti kayak pertandingan bola 90 menit. Jadi ketika duduk pelatih jenderal megang garpu, itu semua udah duduk begini diam, tidak ada kata-kata. Padahal kaki pemain tuh miliaran. Iya. Miliaran. Nggak bertingkah. Pelatih tuh kayak jenderal. Jadi pas dia nundukin kode gini, tak baru megang sendok. Dan setelah megang sendok waktu dia makan, belum makan juga. dia masih begini dulu, begitu baru dia ambil sendok, ya kan dia makan. Dan itu begitu makan tidak ada makannya wah coel begini atau bisik-bisik mereka. Tenang, hening, dan saya menjadi saksi itu ketika Milan itu adalah tim elitnya, tim kuat yang di sana yang Scudetto-nya berapa kali gitu. Itu waktu saya tanya kok demikian? Inilah sepak bola. Jadi sepak bola kemenangannya itu suatu disiplin panjang, sebelum 90 menit main di lapangan. Contohnya nih. Bahkan nggak 4 tahun Piala Dunia. Nggak 4 Piala Dunia. Jadi udah disiplin di situ gitu. Jadi ketika umpamanya saya naik bis gitu, begitu naik bis dengan mereka, mereka duduk sudah tahu tuh bahwa yang namanya pelatih itu adalah disebutnya komando. Dan herannya pelatih itu disetarakan lebih dari profesor, mister disebutnya. Duduk di sebelah situ sendiri, asisten pelatih itu ada kondisi tersendiri dalam bentuk disiplin sebelum ke lapangan 90 menit. Konsinyering sepatu coklat karena sponsor yang bawa. Bahkan kamu jadi kekuatan Milan ada sponsor yang tidak boleh jadi jauh lebih rumit daripada iya. Sebelum main tuh ada yang perjalanan panjang, setelah main itu ada perjalanan panjang. Seperti dia itu. Terus habis gitu jalan karena kondisi kita 28 derajat, kelembapannya tinggi dan segala, celana pendek, baju yang sudah dibayar sponsor, kaos semua konsinyering udah semuanya udah terpaket. Dan kedua di bis itu juga diam. Kalau kita kan cuek-cuek kepala ada di sebelah terus ada yang ini ala guluh katanya. Wah, yang enggak di semua begini dia suruh lihat penyataan pada waktu saya ke itu Hotel Horizon, tiba-tiba dokter sama pelatih Milan menyamperi saya, dia ngomong, saya tadi di bis ngelihat ada orang menyusui. Jadi direct kalau di sana kan nggak budaya, susu tuh pakai botol. Ini langsung dia bilang dokternya nih bisa nggak nganterin ke? Tadi saya lihat di bis, kamu lihat nggak ada orang perempuan nyusun? Kebetulan saya lihat, bisa nggak saya anterin? Iya saya mau anterin. Bisa gitu. Inilah sepak bola. Jadi kenapa kita di tingkat mana-mana dia mesti belajar, bisa memberi pengetahuan. Oh ini kalau umpamanya ketinggalan peringkatnya pasti main sore, disebut main sore, main tebas saja kaki gitu kan, hati itu. Nah dari situ bukan saja dia menandatangani kontrak mau ke Indonesia, rumputnya dia tanya dulu, bukan soal uangnya. Rumput di Indonesia. Kalau misalnya di Piala Dunia ini para kontestan nih, katakanlah levelnya udah sama. Kalau menurut Bung Ray sendiri nih, kalau udah levelnya sama semua ini, ya, ada nggak kelebihan, keuntungan dari tim? Misalnya gitu ya, punya Messi, punya Ronaldo, apakah itu merupakan keuntungan sendiri? Ya, saya rasa Italia mengajarkan semua tuh di situ. Keuntungan itu harus dipunyai oleh satu tim. Keuntungan apa tuh kira-kira? Contohnya umpamanya Maradona di Argentina, dia pernah main di Italia. Dia harus belajar dulu sesuatu apa yang dianggapnya Italia dulu juara dunia kan, apa yang diberikan oleh. Apa yang membuat Maradona memberikan perbedaan? Ya itu tadi bahwa ternyata sepak bola diciptakan oleh Tuhan itu dua pemain jenius sampai sekarang belum ditemukan lagi. Baru Maradona, Pele, dan sekarang nih karena angkatannya Lionel Messi. Bahkan Ronaldo nggak masuk. Tapi ya? Messi belum ini ya. Belum membuktikan bahwa dia sudah sampai kelas yang membawa Argentina juara dunia iya, kan. Tapi kapanpun juga top level
tim kuat di negara manapun mau Lionel Messi. Kalau dibayar murah berebutan. Kalau bisa naturalisasi. Iya, naturalisasi itu jalan keluarnya kita mah gitu. Iya. Tapi emang pengaruhnya sedemikian besar kalau kita punya pemain hebat. Iya. Melampaui pun ikutan hebat gitu. Itu kesulitannya. Bahwa Tuhan menciptakan begitu langkanya yang namanya hanya Pele, Maradona, dan sekarang Lionel Messi. Tapi Lionel Messi nggak bisa membuat perbedaan untuk Argentina. Memang setidaknya di tingkat dunia gitu. Belum lihat perbedaan, tetapi yang kita lihat bahwa kita membutuhkan atau ada negara yang dilahirkan Messi, dia akan melihara si Messi ini karena tidak bisa lepas dari bahwa di skill teknik dan segalanya itu memang dia punya gitu. Harus jalan cerita. Bedanya playmaker dengan Messi dengan playmaker yang lain itu apa? Kalau Ronaldo itu bomber. Dia di man to man marking mati dia. Kalau Messi di sini dia harus menciptakan bahwa satu snapshot 90 menit main itu harus memuaskan para penonton cara untuk menang. Gitu. Seperti Italia. Dia Jadi nggak harus lewat dia maksudnya gitu loh. Itu makanya mungkin Ronaldo sekarang kesulitan balik di MU, sementara Messi di PSG udah mulai jalan ya. Mulai jalan kan dia punya. Ya, itu. Karena dia kepintaran itu dia. Itu dia. Ronaldo nggak bisa dibilang jenius. Yang bisa dibilang jenius itu Maradona, lihat tangan Tuhannya. Bah, itu sepak bola. Sepak bola ya? Iya, tandukan. Jadi Bung Ray menyetujui tangan Tuhan itu. Nyatanya menang gitu ya. Dalam historis sepak bola sah. Dan menang gitu. Dan itu sepak bola. Iya. Ya, contohnya lagi umpamanya sepak bola itu ketika umpamanya seorang Zidane harus keluar dalam skema pelatih. Jadi memang dengan moderasi. Nah, ya itu seninya bola. Diincar memang. Iya, orang nggak tahu bagaimana bahwa itu adalah inceran. Iya. Bola itu skenario maksudnya. Nah, bukan skenario. Bola itu bukan sesuatu pertandingan, iya, hiburan, iya. Tapi bola itu mengajarkan cara untuk menang. Ini masalahnya. Seperti tangan Tuhan itu ketika Maradona belajar di Italia. Sebenarnya. Tapi memang zaman dulu gitu ya, kita juga sering nonton bola, sering main bola gitu ya. Kalau kita tiba-tiba lagi main bola jatuh, Itali banget lu. Atau misalnya ada diving. Jadi orang punya anggapan bahwa yang melakukan diving itu banyak orang Itali memang. Sementara kalau Inggris kan clean. Walaupun gimana juga jalan terus. Iya. Memang itu bagian dari taktik untuk menang ya. Diving untuk segala macam. Iya, tadi kemarin saya sempat nanya kan untuk kita punya teaser ya. Untuk tongkrongan ini. Kenapa Inggris cuma satu kali juara dunia? Ya, Inggris memberikan sepak bola itu budaya adalah sepak bola adalah sport. Sport itu maksudnya gimana? Olahraga biasa gitu. Iya, fair play gitu ya. Ini. Tapi gentleman. Sepak bola itu diciptakan cara untuk menang sebenarnya. Apa itu cara untuk menang? Itulah makanya Italia membedakan dengan Inggris. Catenaccio itu di pertahanan 16 meter. Itu yang dilupakan oleh orang. Termasuk menanduk Zidane. Itu cara untuk menang. Diving gitu ya. Maradona ketika menang itu berada di Napoli. Tangan Tuhan. Dia bilang makanya ketika dikritik dia bilang, lu Maradona curang lu tangan ini, dia begini aja nih. Lu nyusu dulu baru ngerti bola. Itu tanda kode itu disebutin kita ketinggalan budaya, nyusu dulu istilah kalau silat lu baru 1 jurus, gua ada 12 jurus, lu nyusu dulu dah budaya itu. Jadi nggak berimbang. Ini pertanyaan yang menarik. Apakah kemudian cara untuk menang adalah penonton masuk lapangan, kemudian penonton ini, apakah itu juga tekanan penonton misalnya gitu? Sepak bola bisa terjadi gara-gara penonton. Apakah Italia menghalalkan juga hal-hal seperti itu? Penonton. Iya, artinya penonton sebagai salah satu pemain ke-12 kalau kita sebutnya. Iya, sebelum masuk. Ini menarik kan, budaya sepak bola kita bicara. Iya, budaya sepak bola. Penonton juga gimana sih sepak bola tanpa penonton? Asik nggak? Jangan pandemi, sepi. Nontonnya nggak asik. Nggak enak. Dan ketika sepak bola itu sudah memindahkan agama kegeser kayak di Italia, gereja kosong, ya kan? Maaf kata ini, saya lihat gitu. Gereja pasti ada, tapi orang tua yang udah umur 70 segala yang. Tapi anak mudanya di ini kan, di stadion semua. Itu menunjukkan bahwa mereka memang suatu hiburan rohani itu ada di situ yang berkualitas, hiburan rohani yang berkualitas gitu.
Oke, apakah kemudian itu membenarkan perilaku penonton misalnya? Yang demi timnya apapun bisa dilakukan gitu. Sekarang cuma satu yang kita bilang, bahwa sepak bola bisa terjadi kayak kemarin di Surabaya, Kanjuruhan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, kita belajar dari ini, waktu peristiwa hasil di Belgia segala, itu adalah suatu kejadian sepak bola. Coba aja, benarkah sepak bola tanpa penonton asik diceritakan, dijadi ini? Tapi batasan penonton tuh apa? Batasan penonton itu membeli karcis ada hak untuk mengakui bahwa ini adalah gladiator kami, ini. Bayangkan kalau umpamanya katakan Roma melawan Bologna, kota yang di luar itu udah terorganisir dengan baik, polisi setempat di sana tuh udah mengawal mereka di kereta. Jadi keretamu agung betul. Di kereta. Dan ketika dia sampai ke udah sampai di kota Roma, dikawal dengan polisi sampai ke stadion. Pulang, disuruh pulang dulu tuan rumah nih. Pulang. Ayo pulang. Udah jam sekian kan pulang. Begitu dia. Ya, bebas. Ya udah, dia kan mesti ditransfer ke ini. Dan rasio satu penonton itu bisa dijaga 2 polisi. Contohnya di kereta kan, umpamanya dari Bandung nih, mesti naik, ada yang tifosi naik kereta, itu dikawal juga. Kan tugas pemerintah. Ketika udah kaya, ada minyak kita, terus kurang hiburan. Tapi apa yang diberikan pemerintah ketika udah hiburan? Sepak bola. Tapi untuk jaga ininya apa? Polisi. Ada nggak rasio polisi jaga kita? Itu juga nggak ada gitu. Itu berarti akan masuk juga kultur kita dalam bermain sepak bola itu yang dibilang keseluruhan, bukan cuma 20 menit di lapangan. Nah, sepak bola juga pemain juga akan gerah lihat sepak bola tanpa penonton, rasanya nggak asik, Win. Iya, betul. Mereka akan protes. Ya, ketika enggak, jadi ini pertanyaannya bukan pada ini. Pertanyaannya penanganan penonton misalnya gitu. Semuanya harus terkait. PSSI-nya terkait, pemerintahnya nggak terkait. Pemerintahnya dari segi pengamanan. Ya, tapi soal penonton nih, Bung ya. Mungkin nggak satu negara, tapi di Piala Dunia nggak ada penonton tapi juara dunia bisa jadi juara, mungkin ya? Tanpa supporter. Misalnya supporternya nggak bisa nonton nih. Iya. Mungkin ya. Tapi kita skip dulu tuh bahwa sepak bola bukan industri. Bukan industri. Kalau industri kan banyak menyerap pengamanannya. Jaga ininya. Kalau industri tahu aja, mamanya tahu yang udah membesar kan ada pengamanan, security, ada apa dan segala. Itu kan jelas organisasinya ini gitu. Harus dianggap bahwa penonton itu, bayangkan saja kalau katakan Roma melawan Lazio, derby. Karena Roma penyelenggara itu ada persentase secara kembali lagi nih. Secara ilmu, paling 80% penonton ini. Lazio hanya 20% dan dijaga ini. Waktu pulang dia belakangan. Nah, ini polisinya nonton bola juga, kok susah gimana dalam ininya. Kembali ke Piala Dunia nih ya. Ke Piala Dunia. Jadi kita baliknya ke Piala Dunia di mana tidak ada keikutsertaan Italia misalnya di sana. Kita bicara aja dari peta konfigurasi tim-tim yang bertarung nih. Kira-kira yang paling kuat gitu sampai ke menembus 4 besar deh. 4 besar kira-kira. Kisi-kisi. Ya begini, bahwa kira-kira 4. Kita tidak filosofi lagi nih. Ditunjuk saja gitu. Iran, Saudi. Apakah Iran, Saudi, Jepang, Meksiko, Wales. Karena Wales adalah begini gitu. Gimana? Ya, terjemahannya sulit ya, kita secara ilmiah saja, bahas sepak bola bisa dibahas secara ilmiah. Ada matematisnya. Ya, secara ilmiah. Jadi supaya jangan ini karena ada si ini ternyata kalah. Ya dari enggak. Di tingkatan 170 banyak Indonesia. Mau kapan menangnya? Sobat Iskoper, setelah tadi kita mendinginkan kameranya selama 2 minggu, 3 hari, 12 jam, 35 menit, kita akan kembali lagi dengan kostum yang sama. Kita selama 2 minggu nggak mandi-mandi, nih begini aja baju kita aja. Nah, kita kembali lagi, masih bersama Bung Rai, masih bersama Bang Yaswin. Kita nih sekarang pengen punya tahu nih, pengen apa?
ada final closingnya dari Bung Rai. Kira-kira kalau dari Bung Rai sendiri nih ya, menyambut Piala Dunia 2022 kali ini, apa sih perasaannya, opininya, atau excitementnya apa? Atau justru malah saya bergairah juga kali ini? Piala Dunia ini adalah satu momen dari orang-orang yang menciptakan sepak bola ini, para pemain dunia untuk mengharapkan bahwa Piala Dunia ini akan berjalan seperti tradisional Piala Dunia ya. Piala Dunia. Dan ini ya betul-betul karena sekarang hampir semua dalam bentuk negara manapun, negara kecil pun menciptakan sepak bola agar bisa jadi kelihatannya ini menjadi benar bisa jangan dulu. Jadi memang benar-benar walaupun kita tahu kita bisa tebak ya, yang pembinaan sepak bola kuat di suatu negara itu secara matematik dia juga pelanggan. Dia juga pelanggan. Iya. Pelanggan gorengan kita. Pelanggan juara. Sepak bola gitu kan. Iya. Sebuah ruangan. Iya kan gitu. Kalian waktu Maradona. Wah, itu gorengannya gitu. Sempit padahal nggak ada ruang tapi gorengan. Gorengannya Iya. Tapi kemarin sempat pandemi 2 tahun lebih ya, hampir 2 tahun, 2,5 tahun. Ini kayaknya momen juga pas buat orang punya keriaan lagi ya setelah lama kita terkubur dalam pandemi. Ya, itu memang satu pertama bahwa sepak bola ini adalah ada transformasi untuk kebahagiaan itu. Kalau di Itali misalnya kita ada di sini dari panutan gitu. Makanya kita tidak melakukan bahwa usaha dari negara Itali itu membuat sesuatu rohani seperti ini. Kayaknya kalah di hari ini gitu dengan sepak bola. Atau kayaknya sepak bola jadi rohani. Iya. Kalau dirimu jagoin siapa di dunia kali ini? Lu siapa? Kalau saya melihat ya oke lah ada yang disebut pelanggan-pelanggannya yang karena gue sering dengar dia tadi bahwa kadang-kadang memang benar juga sih ujung-ujungnya memang yang terbiasa kalau kalian bilang seperti Brazil, kemudian Jerman ya, Argentina gitu ya, itu yang terbiasa ya. Terus tiba-tiba kemudian menonjol nih tiba-tiba Prancis memecah kebuntuannya. Sejak itu Prancis masuk hitungan. Lalu Spanyol memecah kebuntuannya, gitu ya. Kemudian jadi Spanyol gitu. Kalau Itali pelanggan jelas gitu ya. Gitu loh. Itali, Brazil, Jerman, Argentina, kemudian tambah Prancis. Kemudian tambah biji. Prancis dan Spanyol ya. Yang saya tunggu adalah model-model kayak Kroasia dulu gitu. Kemudian tiba Inggris nih. Saya sangat menunggu Inggris. Saya sangat menunggu Inggris membuat kejutan gitu. Bisakah dia memecahkan, kalau boleh kita sebut, kutukan dia yang kemudian tidak bisa tembus gitu loh. Saya selalu menikmati Liga Inggris ya, karena seru gitu ya, sebagai keseruan ya gitu loh. Tapi bisa kan mereka memecahkan itu sama kayak Indonesia kan? Kita kalau nonton sepak bola Indonesia seru. Bisa nggak memecah kebutuhan AFF? Itu kan pertanyaan. Bisa kok kutukan itu bisa kita selesaikan? Iya. Tapi mulai di Italia itu ya. Sosok Maradona apakah jadi juga dimulai? Iya. Sama berarti. Argentina itu karena saya mengenal bola itu dari Maradona, jadi kayak negara kedua saya bang. Jadi dari mulai Maradona di Napoli itu saya dukung habis-habisan. Argentina masuk di Liga Dunia, saya bisa juara, saya senang. Begitu dia kalah di 90, saya nangis sudah kayak anak kehilangan mainan gitu loh. Anak kehilangan mainan nangis senangis-nangisnya Argentina kalah gitu ya. Cuman memang di tahun ini kan Argentina juga masuk kan. Cuma memang harus jujur, harus mengakui dia punya dewa baru ya, punya dewa baru Messi nggak akan juara. Kalau kata lo ya, kalau kata gue. Jadi meskipun saya dukung Argentina habis-habisan tapi kata gue nggak tahu nih, apa katanya. Tapi kalau gue sendiri punya firasat, punya prediksi
Afrika kayak yang juara. Hah? Baru banget dan jauh banget. Nah, gimana kalau Afrika tuh? Kalau gue ya, ini kan bicara budaya sepak bola. Gimana kalau Afrika? Dia punya ini. Pertanyaannya tepat pada posisi sepak bola. Sepak bola ya. Tapi memang sepak bola itu harus punya yang namanya tadi analisis, ya, tradisi, dan juga ada gladiator di situ mau menentukan kemenangan. Argentina menang. Tidak ada di klub-klub Afrika. Ya, tidak ada. Afrika memang ada sesuatu kekuatan bahwa tubuh mereka itu sepak bola gitu. Daya nafas mereka kalau main 90 menit stabil yang begitu. Tapi dalam soal yang namanya tradisi sepak bola yang punya grafik piramid menuju ke puncak bulu itu kelihatan tidak punya tradisi. Kedua, industri sepak bola yang gue ikut baru jelasin ya, karena gue sering ngomong gitu. Jadi Bung Ray itu sering menyebut dengan tradisi piramid itu seperti ini. Dari bawah kayak kita naik gunung itu ke atas dan lain-lain. Kalau tidak punya tradisi yang kuat, maka dia nggak bisa sampai ke puncak. Seperti itu. Udah jatuh di tengah dua ya. Udah di tengah berhenti gitu. Dan itu orang nggak bisa begitu saja sampai ke puncak kalau nggak punya tradisi gitu ya, Bu. Iya. Tapi kenapa gue bilang Afrika? Karena ada momen, ada 2 film yang mewakili Afrika, yaitu Black Adam sama Wakanda Forever. Iya. Jadi itu ada bilang tuh kayaknya Afrika dijual nih. Itu akal-akal apa namanya bodoh-bodohan gue aja karena gue bukan analis kan istilahnya. Jadi kalau Anda punya prediksi atau dengan teman-teman nih siapa yang menang, Anda bisa dapat masukan dari apa obrolan kita hari ini dengan Ray adalah bahwa tradisinya penting. Iya. Ya, budaya sepak bola itu penting. Kenapa orang bisa disebut pelanggan sepak bola? Dan perhatikan saja bahwa sepak bola itu satu lagi tambahannya harus bukan sekedar 2 kali 45 menit di lapangan, bahkan bukan juga masalah 4 tahunan sekali masuk dalam penyelenggaraan Piala Dunia, tetapi lebih jauh lagi seberapa panjang mereka sudah terlibat dalam sepak bola dunia. Sudah menjadi nafas dari dapat dari mereka sehari-hari gitu lah. Begitu Bu, gimana? Oh iya, ada transformasi. Bahwa kita tahu sepak bola di Italia itu menggeser manusia kalau kita tidak kenal sepak bola di anak gunung. Ya, itu dia tuh. Anak gunung. Jadi jauh banget. Karena ketika dia kehilangan budaya gladiator era Romawi, itu bagaimana pemerintah menciptakan yang sama dengan gaya Romawi, tapi kebetulan yang diciptakan sepak bola tanpa. Jadi ada itulah budaya untuk menangnya. Budaya kita bambu runcing bisa nggak? Nah, kira-kira bambu runcing gitu kan juga bisa menjadi budaya. Daripada lo lebih lama lagi lo mendingan lo tutup aja. Oh iya, siap. Oke teman-teman, sobat Discover, kayaknya obrolan kita semakin seru aja di malam ini, cuma kayak kita buat gantung aja lah. Iya, kita gantung aja. Nanti kita lihat lagi. Mungkin dalam beberapa hari ini mungkin Bung Ray punya inspirasi lain, terus manggil kita, gue punya prediksi nih. Nanti kan nih, siapa tahu tiba-tiba. Atau paling enggak yang bisa didapatkan adalah bahwa kalau dalam pembicaraan ini, kalau nanti mau ngejagoin siapa, pikir deh. Kira-kira analisa itu seperti apa timnya, budayanya, apakah mereka pelanggan juga. Gitu. Yang jelas enjoy Piala Dunia, enjoy World Cup 2022 ya. 2022. Dan jangan lupa obrolan kita ya. Yes. Di tempat ini di Gorengan Anget Tongkrongan. Thank you banget udah nonton sejauh ini teman-teman. Kita jumpa lagi, kita menggoreng sepak bola di masa-masa ke depan. Oke? Stay tune. Terima kasih Bung Ray. Terima kasih sudah datang ke studio kita yang kecil ini.